di Arab Saudi ini, mereka meneliti bahwa game seperti PUBG itu ternyata dimainkan oleh mahasiswa yang IPK-nya ternyata tinggi. Jadi makin sering mereka main PUBG, mereka justru prestasi akademiknya juga makin baik. Nah, itu kembali lagi di episode terbaru Suara Akademia. Saya di sini Lutfi, Youth and Education Editor di TCID, dan pada episode terbaru ini kita akan ngobrolin suatu isu yang kemarin sempat panas tuh. Kalau teman-teman dengar, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin sempat ada wacana untuk memblokir atau melarang beberapa game online ya, seperti PUBG, PlayerUnknown's Battleground, kemudian Free Fire, dan beberapa game shooter lainnya yang dianggap terlalu violent, terlalu negatif dan membawa dampak kekerasan atau negatif terhadap perkembangan anak gitu. Nah, kita terus kepikiran pengen menanyakan, emang benar ya ada dampak kekerasan seperti itu, dampak negatif seperti itu, dan apakah emang negara atau pemerintah itu berhak mengatur, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan untuk menjawab itu kita menghadirkan narasumber yang cukup spesial. Pada kesempatan kali ini ada Dr. Iskandar Zulkarnain, atau beliau lebih sering disebut dengan Mas Izul ya. Apa kabar Mas Izul? Baik, alhamdulillah. Oke, saat ini lagi di Hubert William Smith College di New York. Hubert William Smith College di Geneva, New York. Di Geneva, New York. Gimana kabarnya Mas di New York? Situasi COVID dan lain-lain. Di sini terkendali ya. Malah mungkin sudah menjurus normal ya. Karena 70% udah populasinya sudah vaksin ya. Oke Mas, kita masuk ke pembicaraan yang cukup menarik ya nih. Seperti yang saya bilang tadi ya, Kominfo kan sedang mempertimbangkan ya untuk kembali melarang atau memblokir game seperti PUBG. Kalau teman-teman yang belum familiar dengan misalnya game seperti PUBG gitu kan, game survival pakai elemen ada first person shooter, jadi tembak-tembak. Battle Royale game dengan berbagai senjata dan lain-lain yang kemudian bunuh-bunuhan sampai ada last man standing gitu kan. Kata beberapa aparat, pertimbangannya adalah ini berpotensi membawa dampak negatif pada perkembangan anak gitu, desa violent gitu. Nah, dan ini juga menambah daftar panjang rekam jejak aparat dan pemerintah yang berencana melarang game online. Dulu kalau nggak salah itu MPU Aceh ya, Majelis Agamanya Aceh juga pernah mempertimbangkan hal serupa ya kalau nggak salah dulu itu. Nah, Mas Izul sendiri melihat ini tuh seperti apa sih? Kenapa aparat dan pemerintah itu suka sekali gitu kayak mencoba mengatur, memblokir berbagai media dari sosmed, bahkan kemarin juga ada lagu di radio kalau nggak salah isunya di Indonesia, dan sekarang game online gitu. Kenapa Mas kira-kira? Iya, kenapa ya sering larang-larang ya? Ini sebetulnya bukan fenomena baru ya. Sebetulnya ini kalau dalam kajian video games ini sering dibahas juga di kajian video game ini, isu kepanikan moral itu yang sering muncul ketika ada genre baru di video games yang kemudian jadi populer, tapi kemudian masyarakat masih awam, masih belum terlalu familiar dengan genre tersebut, kemudian jadi merasa wah ini berbahaya untuk perkembangan anak-anak. Dan isu kepanikan moral ini sebetulnya juga bukan hanya di video games ya. Kepanikan moral dalam hal ini tuh maksudnya gimana ya berarti? Itu biasanya kalau misalnya ada media baru yang muncul, dilihat secara superficial, wah ini kelihatannya berbahaya atau meresahkan masyarakat, kemudian jadi panik semuanya, jadi menganggap bahwa wah ini media baru ini dampaknya negatif. Itu sering terjadi di dalam kemunculan media baru ya. Dulu waktu abad pertama kali novel muncul di Eropa itu juga pertama kali novel muncul di Eropa ya. Novel kan sekarang sudah sangat familiar sekali dengan novel ya, sebagai buku fiksi gitu ya maksudnya. Ya, buku fiksi ya, genre sastra. Tapi pertama kali muncul tuh mereka juga dianggap sebagai ini novel ini jangan dibaca oleh anak-anak. Ini gitu, meresahkan. Ya, yang itu label gitu kayak gereja atau gimana? Biasanya antara gereja
remaja dan pihak pemerintahan ya, kerajaan. Ya itu memang selalu seperti itu ya. Televisi juga, film juga di Indonesia dulu di zaman penjajahan Belanda itu sempat ketika awal abad 20, film masih jadi media baru ya. Sinema masih jadi media baru, itu sempat dianggap meresahkan dan dilarang di Hindia Belanda waktu itu. Sebelum kemudian masyarakat makin familiar dan mulai ada kesadaran bahwa ini sebetulnya hanya bentuk media ekspresi baru aja. Tapi itu sering sekali memang kalau bisa telusuri di luar video games itu banyak contohnya juga. Ya, Mas tadi bilang waktu pertama muncul itu jadi ada aura nggak familiarnya, jadi kayak belum banyak pemahamannya, tapi seiring waktu jadi nggak hitam putih lagi ya, jadi kayak lebih banyak nuance dan jadi nggak sesederhana itu bisa calling out sesuatu itu negatif positif seperti itu ya. Iya, jadi seringnya memang kepentingan moral itu selalu isunya black and white ya, bagus, tidak, positif, negatif. Walaupun seharusnya seperti yang Mas Lutfi bilang, harus kita lihat fenomena ini sebagai fenomena yang punya nuance dan kompleks ya, karena berhubungan sama konteks politik, budaya, dan sosial. Jadi itu yang sebetulnya yang harus kita telusuri lebih serius, lebih lanjut itu di sini. Jangan asal larang-larang saja. I see. Tapi kalau misalnya kita mau coba give Kominfo atau MUI a chance gitu, kita coba ladeni misalnya argumen mereka bahwa game seperti ini menimbulkan perilaku kekerasan pada anak gitu. Apakah iya demikian? Karena misalnya kalau game tembak-tembakan yang dalam tanda kutip violent gitu ya, atau bahkan nggak tembak-tembakan dan lain-lain gitu, game seperti ini kan udah banyak ya selama ini. Kalau dari dulu zaman Doom sampai Counter Strike sampai Call of Duty sampai yang mungkin ya Wolfenstein gitu, atau sekarang kalau yang hack and slash itu apa sih ya familiar, Ghost of Tsushima misalnya, atau apa kalau teman-teman yang atau Diablo yang main Devil May Cry seperti maksudnya banyak sebetulnya. Resident Evil. Nah, berdasarkan pengalaman Mas peneliti misalnya atau mengajar media selama ini, bagaimana sih kayak the science behind pengaruh game pada perilaku anak atau remaja atau developmentnya mereka itu sainsnya gimana sih sebenarnya? Nah, sebetulnya sainsnya itu yang kita harus lihat itu kajian video games tentang pengaruh video games terhadap anak ini harus kita lihat sebagai kajian yang harusnya multidisipliner ya dan multidimensional. Saya ambil contoh gini. Jadi saya waktu diundang oleh Mas Lutfi, ini saya iseng-iseng lihat penelitian tentang pengaruh games terhadap anak ya. Nah, kan katanya sekarang yang jadi wacana di Indonesia itu PUBG atau Free Fire itu game seperti itu berpotensi negatif terhadap anak ya, berdasarkan beberapa penelitian. Nah, tapi kemudian ada penelitian di Saudi Arabia, di Arab Saudi ini, mereka meneliti bahwa game seperti PUBG itu ternyata dimainkan oleh mahasiswa yang IPK-nya ternyata tinggi. Jadi makin sering mereka main PUBG, mereka justru prestasi akademiknya juga makin baik. Nah, itu gimana tuh kalau begitu? Simulasi intelektualitasnya gitu maksudnya. Iya, apakah kita jadi harus kemudian bisa saja kan jadi argumen, oh main PUBG bikin pinter. Ya, tapi tidak kurikulum sekalian. Iya, iya, tapi tidak sederhana itu kan. Iya. Nah, itu yang harus dilihat karena kebanyakan yang saya lihat penelitian tentang efek video game terhadap anak-anak itu masih yang diambil oleh media populer itu selalu berhubungan dengan pengaruh negatif video game terhadap anak yang violence. Padahal seringnya penelitian-penelitian itu kebanyakan inkonklusif ataupun limited result ya. Jadi hasil penelitian itu masih limited, masih terbatas karena mereka juga biasanya sampelnya juga limited. Jadi nggak bisa digeneralisasikan, oh karena ada efeknya kelihatannya buruk, jadi general game online itu semuanya buruk. Nah, itu sebetulnya yang harus kita lihat. Dan itu sebetulnya yang saya sebenarnya ingin pemerintah dan masyarakat di Indonesia itu lebih mengkaji serius video games dan budaya video games. Jangan hanya terfokus oleh kajian yang melulu melihat pengaruh negatif video games terhadap anak-anak. Selain nggak bisa menjelaskan juga karena inkonklusif, berarti juga interpretasinya bisa bahwa asosiasinya atau korelasinya tuh nggak cuma satu faktor aja gitu ya, tapi bisa banyak faktor lingkungan, faktor development anaknya, faktor lain-lainnya juga yang sosial, budaya, nggak sesederhana gamenya aja gitu berarti. Iya, ada lagi penelitian di Cina itu dia lebih antropologis ya.
dia lihat bahwa kasus kecanduan game itu ternyata ada hubungannya dengan perubahan sosial di Cina dan juga perubahan ke arah konsumerisme di masyarakat Cina yang kemudian merubah filosofi. Kalau di Cina itu ada istilahnya family piety ya, filial piety, jadi ada taatan keluarga. Ya. Nah, itu karena pengaruh teknologi baru jadi kemudian bergeser ke arah yang lebih kompleks dan lebih berubah istilahnya. Filial piety itu. Nah, kemudian itu di Cina itu menurut penelitian ini ya, ada pressure yang tinggi dalam kehidupan sosial anak-anak itu selalu difokuskan prestasi sekolahnya. Itu harus bagus dan akhirnya games menjadi escape. Sebetulnya itu yang harus kita lihat di Indonesia ini. Konteks sosial, konteks budayanya itu yang harus kita telusuri sebelum kita bilang game ini berbahaya untuk anak. Ya, kalau karena ngeluarin opinion dari negara atau policy itu at least science based gitu ya, misalnya. Iya. Sudah ada kajian yang mendalam, nggak cuma majelis apa terus ngomongin behind closed doors cuma ngobrol secara subjektif, tapi misalnya ada studi bertahun-tahun di yang sampelnya bagus dan berbagai konteks misalnya kayak gitu. Iya, berbagai konteks dan juga multidisipliner dan multidimensional ya. Karena di Indonesia sendiri itu sebenarnya kan unik. Internet itu lebih banyak dari cellphone ya, dari apa? Seluler phone. Nah, itu yang harus dilihat juga apakah faktor itu kemudian mempengaruhi budaya game di Indonesia yang lebih banyak mobile games kan dibanding console games atau PC games. Kalau di negara seperti Amerika Serikat ini yang populernya kan console games kayak Xbox atau PlayStation, kayak Switch misalnya. Ya, handheld kayak Switch. Ya, itu yang harus sebenarnya yang harus ditelusuri, itu konteks sosial dan budayanya itu yang harus ditelaah, ditelusuri sebelum larang PUBG. Iya. Mas Izul, tapi apakah misalnya kita harus selalu bilang nggak sederhana itu, atau emang ada situasi tertentu atau elemen game tertentu yang emang bisa dinalarkan gitu bahwa ini terlampau violent gitu dan rawan berpengaruh negatif pada anak, kayak batasan atau kriterianya itu gimana sih? Iya, memang tidak semua games itu harmless ya. Ini seperti saya analogikannya, games itu sama seperti animasi atau kartun. Jadi ada stigma bahwa games dan animasi itu buat anak-anak, media hiburan anak-anak. Padahal sebetulnya games dan animasi itu artefak budaya, yaitu medium ekspresi manusia dan tidak cuma melulu ditargetkan tentang anak-anak. Ada game yang memang dikhususkan untuk orang dewasa. Seperti misalnya kalau di Jepang, di industri game di Jepang itu kan mereka punya porn games yang tentu saja itu tidak boleh untuk anak-anak kan. Nah, jadi itu yang harus kita lihat lebih ke arah membangun literasi sebetulnya ya. Membangun literasi tentang games dan juga tentang budaya digital khususnya bagi masyarakat, orang tua masyarakat Indonesia dan juga pemerintah itu. Jadi harus dibangun literasinya bahwa jangan asal ini games buat anak-anak terus ternyata pas ngelihat wah ini kok kelihatannya violence langsung dan bahkan beberapa game yang misalnya desainnya audiensnya itu tertentu, kayak kadang juga yang akhirnya ini populer tuh bukan di demografik tersebut gitu. Kayak misalnya dulu pernah ada meme yang saya lihat di Twitter kalau nggak salah, misalnya Pokemon gitu ya. Pokemon kan sebenarnya didesain at least audiensnya tuh buat anak kecil ya awalnya, tapi kayaknya yang ini banyak populer itu justru di orang dewasa gitu. Tapi sebaliknya misalnya kayak Call of Duty yang harusnya shooters buat orang dewasa, tapi justru yang populernya di kayak anak SMP atau anak SD gitu, misalnya kalau konteksnya global gitu. Kadang juga audiensnya nggak cocok juga gitu. Iya, betul. Itu juga yang ingin saya tekankan bahwa video games itu kan bukan video games tanpa pemainnya ya, tanpa gamers sama playernya. Dan players di sini juga harus dilihat sebagai sosok yang aktif ya. Jadi bukan konsumen yang pasif. Mereka punya agensi untuk memainkan dan juga untuk memilih game yang dimainkannya, dan juga kayak Mas Lutfi bilang, kadang-kadang itu ada yang ditujukan oleh pengembangnya, ternyata yang mainkannya beda. Nah, itu sering kejadian, itu sering, dan itu juga bukan cuma di video game, sebenarnya di animasi juga begitu kan. Misalnya animasi yang untuk dibuatnya kalau di Jepang ya, dalam konteks anime yang untuk audiensnya harusnya perempuan, ternyata diminati oleh demografinya yang kebanyakan laki-laki.
Nah itu yang harus dilihat di sini. Jadi istilahnya gamers itu bukan entitas yang pasif, dan itu yang harus kita lihat di sini. Nah kemudian berarti kan di sini ada mungkin literasi terkait gaming dan arts dan hal ini yang masih belum oke di Indonesia. Kemudian tadi ada tendensi moral panic ya untuk medium atau genre baru. Tapi kemudian adakah faktor eksternal lain Mas, kayak misalnya atau at least yang mempengaruhi attitude aparat untuk semakin mengecap sesuatu itu violent atau negatif gitu? Kayak misalnya di artikel yang Mas Izul tulis kemarin itu kan bisa jadi kayak keputusan majelis di Aceh waktu itu juga dipengaruhi oleh peristiwa penembakan, peristiwa teror di Christchurch di New Zealand, atau mungkin peristiwa lain seperti gun violence di Sandy Hook di US atau tempat-tempat lain, konteksnya global ya misalnya. Dan itu menjadi alasan juga yang turut menginspirasi lembaga pemerintah untuk melarang game online yang dianggap violent. Itu berarti ada faktor eksternal seperti itu juga ya Mas, selain moral panic dan tadi literasi juga? Oh iya, ada. Justru itu sering sekali terjadi. Biasanya video games itu biasanya dijadikan scapegoat, kambing hitam yang paling sering kalau misalnya ada kejadian-kejadian kasus misalnya penembakan massal atau yang Christchurch itu ya. Jadi mereka di sini istilahnya, kalau di Indonesia istilahnya pengalihan isu mungkin ya. Jadi daripada melihat isu yang harus itu sebenarnya, justru mereka jadi ini gara-gara video games nih, video games harus dilarang. Apalagi dalam konteks Amerika. Kalau saya di sini sering melihat itu dan gun violence-nya di US juga sangat gun violence ya. Ya, gun violence, dan di sini itu kan kepemilikan senjata itu lebih mudah dibanding bikin SIM. Nah, itu nggak pernah dilirik tuh. Kalau misalnya ada kejadian penembakan massal, mereka nggak ngomongin gun control, tapi ngomonginnya coba lihat yang pelakunya ini main game apa enggak nih. Nah, jadi justru itu jadi semacam pengalihan isu. Jadi kalau misalnya beli games atau games dilarang, tapi beli senjata itu mudah. Nah, itu kan kelihatan tuh mana yang lebih berdampak istilahnya. Assault rifle bisa beli di Walmart dengan bebas gitu ya. Iya, saya sendiri yang non-citizen bisa dengan gampang beli senjata kalau mau. Nah, itu yang seharusnya dilihat. Jadi faktor konteks eksternal ini yang justru seringnya digunakan untuk mengkambing hitamkan video game seringnya. Ya, berarti ini nggak di US, nggak di Indonesia suka pengalihan isu dan malas berpikir berarti ya? Ya, sebetulnya itu karena memang efeknya menjadi membangun stigma kan, yang kemudian menyebar secara global bahwa video games itu dapat meningkatkan kekerasan. Nah, kalau dilihat secara logika gampangnya seperti ini. Kalau memang video games itu dapat menimbulkan kekerasan, video games itu kan big industry ya. Yeah. Kemudian gamers itu kan bermiliar-miliar ya. Yeah. Artinya apakah bermiliar-miliar gamers itu mereka kekerasan? Enggak kan? Hanya 1-2, dan itu kebanyakan faktornya itu bukan faktor dari gamesnya, tapi entah faktor dari budaya atau faktor dari keluarga. Misalnya ada abuse dari orang tuanya. Itu yang jarang dilihat di sini, itu konteks budaya, konteks sosial yang itu lebih gampang sebenarnya emang sih. Ya udah salahin aja kayak. Analoginya bisa juga gini kali ya, kayak misalnya kalau ada 9/11 atau bom Bali, kan nggak mesti kesimpulannya kayak berarti semua muslim kayak gini, kan juga enggak, kayak ada betul. Details dan konteks sosial politik dan lain-lain seperti itu kan, nggak bisa dengan mudah langsung ngecap kayak gitu kan Mas. Betul sekali. Jadi di sini tuh selalu kalau misalnya penembakan massal, kalau pelakunya non muslim, lihat video game, mereka memilih. Kalau muslim, teroris. Nah itu seringnya begitu. Sudah menjadi semacam stereotype ya. White privilege-nya masuk ya di sana ya. Iya. Ya itu. Ini yang sebetulnya harus kita lihat ya, dalam konteks kasus di Indonesia juga harus ditelusuri sebetulnya. Kalau misalnya memang ada kasusnya kekerasan, katanya di game, lihat secara holistik ya, ditelusuri secara serius. Karena yang saya khawatirkan ini, kalau misalnya ada memang orang yang punya kecenderungan kekerasan, kemudian dianggapnya dari games, kemudian ternyata nggak boleh dalam games, tapinya ternyata penyebabnya bukan itu kan nggak akan menyembuhkan, istilahnya nggak akan menyembuhkan orang tersebut. Iya.
Itu yang harus sebetulnya kita lihat secara serius. Itu menarik Mas. I wanna go deeper tentang itu. Tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu Mas. Jadi sebenarnya kan memangnya kalau at the end of the day gitu ya, memangnya pemerintah itu dengan berbagai hal tadi emang mereka bisa atau emang mereka berhak gitu ya? Berhak atau bisa? Berhak kan artinya apa? Secara filosofi maupun secara hukum atau apa gitu? Apakah mereka berhak dan apakah mereka bisa dalam artian apakah ini efektif atau tidak gitu untuk mengawasi media atau konten atau game seperti itu gitu. Teorinya bagaimana itu? Nah, kalau ini kan sebenarnya kompleks ya, karena bisa berhubungan dengan banyak hal, konteks politik, konteks sosial, bisa hubungan dengan misalnya authoritative regime yang berusaha mengontrol apapun. Tapi secara general sih sebetulnya kalau pendapat saya ya, itu pemerintah bisa menjadi pengawas regulasi media seperti video games asal konteksnya jelas dan mereka menganggap video games itu sebagai artefak budaya yang serius seperti sama seperti sinema, televisi dan sebagainya dan seperti karya sastra misalnya. Itu karena di sini itu juga yang harus dilihat secara serius itu harus ada bukan hanya larang-melarang ya, tapi harus dilihat misalnya contohnya yang saya baca dari artikel yang Mas Lutfi kirim itu ya. Salah satu game yang dianggap meresahkan itu kan Higgs Domino. Higgs Domino itu kan, itu saya cek ternyata itu mungkin yang menurut saya game yang butuh regulasi lebih khusus ya. Karena Higgs Domino itu kan game yang mengarah ke perjudian. Dan ini memang sempat jadi isu yang marak juga di industri game secara global ya. Karena Mas Louis pernah dengar istilah gacha games. Ini beli terus dapat pack yang isinya random upgrade item atau apa buat karakternya. Ya seperti itu ya, gacha games atau loot boxes atau battle pass. Ya. Nah itu sedang jadi tren ya. Nah di beberapa negara itu mereka melihat bahwa games gacha, loot boxes itu mekanisme sama seperti mekanisme slot machine di kasino. Jadi itu elemen judi. Jadi di beberapa negara seperti Belgia dan Belanda itu mereka atur. Jadi video games yang game mekaniknya itu lebih mengarah ke gacha atau loot boxes itu mereka diregulasikan berdasarkan regulasi perjudian. Jadi tentu saja anak-anak juga nggak boleh main. Itu memang yang harus dilihat sekarang ini, istilahnya harus familiar ya dengan berbagai genre games yang memang diverse ya, beragam ya. Jadi jangan disamaratakan game online semuanya jelek atau video game semuanya berefek negatif. Harus jadi dilihat regulatingnya pun mungkin less about morality-nya gitu mungkin, tapi lebih tentang kayak eksternalitasnya gitu, kayak dampak-dampak yang nggak terduga seperti tadi elemen judi dan lain-lain. Berarti harusnya lebih ke itu ya, Mas? Iya, dan sini contoh peran pemerintah yang mungkin paling balance, paling baik ya. Nggak ada yang sempurna tentu saja, tapi mungkin pemerintah Korea Selatan ini yang paling balance ya peranannya dalam industri dan budaya video games. Ini ada hubungannya dengan konteks Hallyu atau Korean Wave ya. Karena mereka melihat bahwa video games itu sebagai bagian dari strategi ekspor budaya. Strategi ekspor. Ya, jadi diatur, mereka punya namanya Korean Digital Games Industry Agency. Itu di bawah Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Dan mereka serius melihat games itu memang sebagai artefak budaya dan juga berhubungan dengan promosi Korean Wave mereka ya. Makanya kalau misalnya dilihat dari budaya e-sport misalnya, South Korea itu dianggapnya sebagai panutan, mekanya e-sport lah istilahnya. Itu karena memang mereka ada peran sentral dari pemerintahannya ya, yang tidak melulu menganggap video game urusannya sama moralitas, tapi lebih. Jadi di sana vonisnya tuh lebih bukan ke sensor gitu, kayak mana yang layak, mana yang nggak layak, kayak seakan memutuskan buat warga negara, itu kan harusnya warga negara buat milih, tapi mereka pemerintahnya lebih ke how do we optimize this supaya misalnya appealing atau supaya unggul atau supaya industrinya maju dan lain-lain gitu. Berarti ya mindsetnya kayak gitu. Ya, dia walaupun nggak sempurna ya tentu saja, karena memang sebagai media baru itu video games dan media-media baru lainnya memang karena mereka developnya rapidly ya. Ya. Jadi susah untuk mengatur regulasinya karena begitu muncul genre baru misalnya, ada muncul. Nah ini regulasinya beda lagi. Jadi memang harus dinamis ya, jangan stagnan dan ini udah ada aturannya ini
slek udah. Sampai tahun 2040 tetap aturannya itu nggak bisa. Itu yang harus dinamis aturannya juga, karena perkembangan video games juga dinamis kan. The government's ability to keep up kalah dengan rapid pace dari developmentnya industri game dan industri lainnya gitu ya. Iya. Ya, itu memang jadi masalah global. Tadi kalau setahu saya secara internasional tuh entah untuk ya film atau misalnya di gaming itu kan juga sebenarnya harusnya ada rating sistemnya gitu kan, Mas. Maksudnya kayak yang dulu kayak waktu saya nggak tahu kalau di Indonesia saya nggak terlalu ini sih, tapi waktu dulu saya main games di zaman saya di Australia gitu ada sistemnya PG itu untuk 13 or something, M itu buat 18 plus, kalau R itu untuk 21 tahun gitu. Kayak asumsinya saya kalau misalnya sudah ada label seperti ini gitu, harusnya kan berarti discretion dari pembelinya, atau misalnya kalau yang beliin orang tuanya, discretion dari orang tuanya untuk yang mereka kemudian milih mana yang oke untuk dibeli dan tidak gitu. Kenapa maksudnya di Indonesia nggak rely on sistem ini aja gitu, ketimbang heavily relying on keputusan sensor dari pemerintah untuk menentukan mana yang baik buruk gitu. Ya, itu menarik ya. Sana saya tahu dari konteks Australia itu memang mereka punya rating system sendiri yang mungkin beda juga sama negara-negara lain. Agak lebih ketat. Tapi di situ juga harus dilihat dari konteks budayanya ya. Nah, ini kembali lagi misalnya di rating system di Australia, misalnya ada game yang di Australia itu dianggapnya mature, tapi di Amerika dianggapnya PG. Di Jepang dianggapnya teen. Ya, itu harus dilihat konteks budayanya, karena rating system itu enggak absolut ya. Ya. Dan ada wacana juga bahwa rating system itu karena dia lebih berpatokan sama rating system film ya, itu juga dianggapnya kurang pas ya. Kurang pas. Jadi it's a start, tapinya mungkin nggak efektif. Apalagi kalau konteks Indonesia ya. Kalau di Indonesia tadi mau tanya gimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia kan masalahnya itu rating system itu kan kelihatan kalau misalnya kita beli physical games ya, kalau buat konsol ya kelihatan memang. Tapi kalau mobile games itu kan agak susah. Iya, susah. Ya, rating sistemnya. Paling-paling mungkin, walaupun mungkin kayaknya di Play Store atau App Store kayaknya adalah sedikit tulisannya, tapi ada sedikit nggak terlalu visible atau nggak benar-benar enforce gitu ya. Iya, nggak di-enforce dan nggak visible. Soalnya kan misalnya rating system mature, tapi kalau misalnya nggak ada mekanisme instalasinya yang misalnya harus confirm bahwa kamu di atas 17 misalnya. Atau akun Google-nya misalnya berapa usianya. Dan kadang-kadang kan di Indonesia juga anak-anak pakai akun bapaknya atau akun ibunya yang dianggapnya dewasa. Jadi kalau nggak salah saya pernah baca ada orang tua yang marah-marah karena anaknya beli voucher berapa dari game online tanpa ya maksudnya dengan gampangnya gitu. Nah itu. Tapi apa harus disalahkan gamenya? Di sini kan perlu dilihat kompleks ya di sini ya. Harus dilihat apakah regulasinya. Menurut saya yang pasti pemerintah Indonesia itu perlu melihat video games ini sebagai media budaya yang serius. Jangan dilihat hanya sebagai media entertainment atau untuk anak-anak saja. Jadi harus serius penanganannya juga. Oh ya, saya barusan di teks rekan saya nih sekedar info kalau PUBG di Play Store itu ratingnya 16 plus gitu. Jadi harusnya nggak bisa dong pakai argumen berbahaya buat anak kecil gitu. Orang harus minimal 16 tahun kan. Iya, saya juga lihat PUBG itu teenager ya. Iya. Makanya itu juga bisa jadi argumen bahwa rating itu relatif ya. Lalu kalau misalnya dari pandangan Mas Izul sendiri, kalau tadi kan udah menjelaskan beberapa model dan balancingnya seperti apa, kalau yang pas buat Indonesia dan masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia, ada bayangan nggak Mas? Itu harus ada penelitian yang khusus untuk ini ya. Yang pasti kalau menurut saya nggak punya gambaran jelas, tapi yang menurut saya itu yang harus diperhatikan itu adalah konteks infrastrukturnya. Infrastruktur akses ke gamenya, karena di Indonesia kan akses ke game itu kebanyakan mobile. Jadi mungkin regulation tentang mobile game yang lebih besar terhadap mobile game gitu ya. Iya, karena itu yang jadi akses utama kan anak-anak main games itu. Sepenelitian saya waktu saya meneliti tentang games di Indonesia ya, ini unek-unek dari pengembang games di Indonesia. Mungkin sekarang sudah agak berubah, tapi industri game di Indonesia itu kayak menurut mereka itu kayak hutan rimba. Jadi masih banyak yang belum jelas aturan legislatifnya karena berhubungan dengan ketidakfamiliaran pemerintah terhadap video gamesnya itu sendiri atau industri video games itu sendiri. Jadi mereka bilang mereka disatukan sama industri
digital yang lainnya yang sebetulnya nggak terlalu masuk untuk industri video games, itu aturannya itu. Jadi itu yang mindsetnya masih kayak omnibus gitu ya, kayak apa-apa dianggap sebagai satu padahal nuancesnya masing-masing sedikit berbeda gitu. Iya, itu. Jadi kalau misalnya mau dibikin regulasi pun, itu regulasinya ya harus ada yang jelas penelitiannya, harus ada kajiannya yang jelas juga gitu, dan nggak bisa disamaratakan. Oke, nah Mas Yusuf, kita masuk ke segmen terakhir nih tentang tadi yang kalau nggak salah sempat disinggung sedikit gitu, kayak pemerintah nggak bisa sekedar langsung ngelarang ini karena kalau misalnya langsung ngecap gamenya, padahal sebenarnya bisa jadi kayak menyebabkan kondisi tertentu pada anak tuh bisa faktor lain gitu, kayak misalnya mengalami depressive state atau apa, atau trauma atau apa, tapi cuma nyalahin gamenya, kayak akar masalahnya nggak tersentuh gitu. Walaupun saya pribadi selama ini tuh nggak pernah merasa ada apa-apa ya kalau misalnya nge-game gitu. Justru kalau saya zaman dulu tuh, zaman SD tuh suka main game PS2 itu namanya Samurai Warriors, Mas. Jadi kayak hack and slash gitu, jenderal di Jepang gitu, kayak vying for political power. Saya malah justru belajar tentang sejarah Jepang era Sengoku sampai Tokugawa Shogunate gitu. Masih jadi nerd history gara-gara game kayak gitu, dinamika politiknya, dan gak sedikit pun saya terbesit kayak gimana cara ngebuk orang pakai pedang atau apa. Tapi walaupun begitu tetap ada kan ya misalnya gamers yang misalnya terdampak dari game gitu, entah secara psikologi atau apa gitu. Kayak this is berarti a valid concern juga ya bahwa ada dampaknya seperti itu. Ya, kalau misalnya dibilang dampak psikologis, media itu selalu ada ya, dan itu nggak eksklusif untuk games saja ya. Itu kalau saya melihatnya ya, potensi psychological trauma itu justru lebih besar dari konteks video gamesnya, bukan dari konten video gamenya. Jadi harus dibedakan antara konteks dan konten. Kasih contoh nggak, Mas? Misalnya dalam konteks Amerika Serikat ya, itu mungkin to certain extent di Indonesia juga mungkin ada ya. Itu kasus bullying atau perundungan atau harassment buat pemain game perempuan, karena pemain game perempuan dianggapnya nggak becus, nggak bisa main game gitu. Di sini itu ada istilahnya kajian yang banyak yang mengkaji itu kajian toxic masculinity di video games, karena mereka menganggapnya video games itu boys club, istilahnya milik laki-laki. Mereka nganggapnya perempuan itu nggak bisa main games, kalaupun main games cuma buat hiburan aja atau casual games. Nah, itu konteks itu yang sebetulnya yang bisa menimbulkan psychological trauma. Karena ini ada beberapa mahasiswa, salah satu mahasiswa saya bilang kalau dia kalau main video games, dia selalu turn online, dia selalu turn off video sama turn off audio. Karena dia nggak mau ketahuan bahwa dia perempuan. Dan ini juga misalnya saya pernah baca ini juga terjadi misalnya di chess gitu ya. Ketika kayak gendernya itu reveal, itu overwhelmingly kayak pemain catur perempuan itu hasilnya kalah gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin gaming mindsetnya terus mempengaruhi itu, atau tapi ketika nggak di reveal gendernya, kayak sama-sama anonymous gitu, entah nama dan gendernya, itu kayak ya 50-50 win-lose rate-nya gitu. Iya. Juga bisa mencerminkan itu ya? Iya, nah, itu terasa banget, terasa jelas itu psychological traumanya bisa muncul karena verbal abuse, bahkan sampai ada yang death threats, dan juga kasus rasisme di game online itu juga banyak kejadian di Amerika Serikat ini ya. Nah, itu lebih ke konteks, bukan ke kontennya. Malah kalau penelitian saya itu ada beberapa games yang justru membahas atau yang justru berusaha meng-approach mental health and psychological trauma itu lewat video games. Misalnya pernah dengar Hellblade: Senua's Sacrifice? Hellblade saya nggak familiar, Mas. Nah, itu video games dibuat pengembangnya Ninja Theory dari UK ya. Nah, dia itu it's a fantasy video game kayak model fantasy action game, tapi dia ternyata ada pengembangnya itu berusaha meng-approach mental health illness lewat video game tersebut. Nah, itu justru malah menjadi semacam media ekspresi yang justru bisa mungkin beneficial buat those who have psychological trauma. Ada juga game yang lainnya, Depression Quest, itu indie game. Itu tentang bagaimana seorang perempuan mengalami depresi. Nah, di sini kelihatan bahwa again, video game itu bukan semata-mata media hiburan, tapi di sini berfungsi sebagai expressive medium yang kemudian meng-approach masalah yang serius seperti mental health. Nah, ada juga beberapa yang misalnya mengajak kita untuk membongkar stigma tentang identity dan
orientation dan gender, kayak misalnya The Last of Us gitu, atau Ya, The Last of Us, atau misalnya ada Gone Home, itu juga Jadi game kayak gitu. sebenarnya medium yang sangat rich gitu, kayak mungkin dengan dimensi yang sangat kaya, ya sama mungkin kayak novel atau dengan film atau series atau apa yang punya bisa jadi platform untuk social good gitu ya sebenarnya. Iya, bahkan ini penelitian saya yang sekarang ini, saya sedang meneliti tentang video games yang dibuat oleh indigenous communities di Alaska. Itu Never Alone nama video gamenya. Itu justru mereka membuat video game itu sebagai preservasi budaya mereka. Jadi mereka sangat terbuka melihat bahwa ini kita harus lihat generasi muda sekarang di indigenous community, generasi mudanya nggak bisa dibilang sebagai generasi yang primitif ya, karena mereka akses ke video game, akses ke digital media itu kan sudah sangat familiar. Jadi ya kita juga harus ada semacam approach terhadap budaya kita, preservasi budaya mereka itu lewat video games, dan itu sangat menarik sekali itu. That's really interesting, Mas. Terakhir mungkin dari saya, tadi Mas sempat nyebut bahwa in certain, bukan konten ya, tapi konteks tertentu juga bisa menimbulkan trauma dan psychological distress kepada para gamers. Kalau misalnya terjadi seperti itu, gamers mengalami dampak seperti itu dari game yang mereka mainkan itu, lalu what do you recommend them to do gitu? Apakah jawabannya adalah terapi atau apa gitu, atau ini teman-teman gamer harus seperti apa? Terus terang ini bukan bidang saya ya. Saya bukan psikologis ya, tapi kalau menurut saya itu kan psychology of trauma itu kan kompleks ya, dan nggak bisa one size fits all solution ya. Tapi ya kalau mengambil contoh yang tentang bullying atau psychological trauma gamer perempuan di Amerika ya, ini ada beberapa komunitas gamer perempuan yang kemudian jadi koneksi ya, mereka membuat network women gamers network gitu, jadi semacam support group. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya. Kemudian dari keluarga juga sebetulnya yang saya ingin tekankan itu ya, keluarga itu harus get past to the stigma that video games itu selalu negatif, karena main video game itu bisa jadi family bonding ya, sama misalnya sama nonton film bareng-bareng, dan itu mungkin bisa jadi semacam support system buat psychological trauma juga. Misalnya kalau anak dan bapaknya misalnya main game bareng-bareng, kayak saya dengan anak saya sering main game Mortal Kombat atau Street Fighter bareng-bareng. Mainnya yang brutal kayak gitu. Iya, tapi justru kan itu jadi bukti ya bahwa yang paling brutal dalam series game gitu justru bisa jadi bonding antara ayah dan anak gitu. Iya, itu justru jadi semacam family time buat kami ya. Ya itu mungkin bisa jadi semacam alternatif mungkin ya untuk Mas Izul lebih banyak menang atau kalah sama anak yang main Mortal Kombat? Oh, awalnya saya banyak menang, sekarang saya sering salah, sering kalah. Ya, I grew up in Mortal Kombat dan Street Fighter, tapi sekarang anak saya lebih mahir. Well, oke, Mas Izul, pembicaraan yang sangat menarik ya sore ini, tapi kayaknya sudah berkepanjangan dan takut mengganggu Mas Izul lagi nih kayaknya nanti. Oh, yeah, it's my pleasure actually. Kalau saya kalau ngomongin tentang video game bisa panjang pun kadang-kadang nggak ngerasa. Iya, sama-sama nerd Mas. Ya, salam dari nerd gitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Izul. Makasih banyak lo sudah bersedia hadir di Suara Akademia episode ini. Kita belajar banyak dari Mas Izul tadi, dari moral panic, sejarahnya dari dulu zaman abad medieval sampai riset-riset tentang hubungan game dan perkembangan anak, kemudian tadi fenomena ekonomi politik di balik games sampai regulasinya di berbagai negara dan seterusnya gitu. Kayak we've learned a lot, so thank you so much Mas Izul ya. Sama-sama, it's my pleasure. Oke. Bagi teman-teman, pantengin terus Suara Akademia. Kita ketemu lagi ya minggu depan, di mana kita akan ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Thank you, goodbye. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.